Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih. Mantap Kailang. Ini mau, mantep mau. Gila. Ya, salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan terutama murai batu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung Yoga Channel, yang selalu support. Dan buat teman-teman yang baru bergabung juga terima kasih. Bisa teman-teman yang baru bergabung bisa scroll-scroll ke bawah, lihat, sesuaikan dengan judul teman-teman. Ya, sesuaikan dengan kondisi permasalahan burung teman-teman ya. Jadi kalau udah ada yang dibahas kan bisa dicek-cek dulu sebelumnya gitu ya. Takutnya udah dibahas gitu kan. Nah, kalau ada yang belum baru tanya dan nanti saya akan jawab gitu. Gitu ya. Jadi untuk kali ini saya akan melanjuti pembahasan mengenai murai ares teman-teman ya, murai ares. Pembahasan murai ares. Ada yang nanya, Om, sesi keduanya murai ares bagaimana gitu kan? Murai ares settingannya seperti apa? Jadi settingan MB ares itu kan yang harian kan teman-teman sudah paham ya. Hariannya itu banyak dia jangkriknya. Ya kan? Karena ini tipe burung manja teman-teman. Tipe burung manja, ngelowo, sedikit over juga karena ketika tangan kita masuk dia langsung jeder gitu ya, matuk-matukin gitu ya. Kasih jangkrik tetap masih dipatuk-patukin gitu ya. Nah, jadi mandinya juga tiap hari gitu kan, kasih cacing juga tiap hari gitu kan. Itu buat stabilinnya teman-teman. Nggak apa-apa di harian dia manja ngelowo, tapi di lapangan kan beda cerita gitu kan. Nah, ini khusus buat MB ngelowo, manja tangan, seperti halnya ares hariannya ya. Sesi keduanya, jadi kalau misalkan sesi pertama itu dikasih jangkrik ulet hongkongnya 1 ya, terus di sesi kedua itu dia nggak main lagi yang namanya ulet hongkong teman-teman, karena udah faktor tinggi. Kalau dia dikasih ulet hongkong, dia yang ada itu busung-busung aja. Kalau nggak busung-busung aja, ya udah ngetem tapi busung gitu. Ngetem busung, nggak bakal buka paruh dia. Pasti dia kepanasan. Itu kondisinya dia kalau di lapangan udah seperti itu ya. Gitu. Jadi sesi keduanya setelah turun sesi pertama kelar, sesi keduanya itu dia dikasih jangkrik lagi. Dikasih jangkrik berapa? Sebenarnya nggak usah terlalu banyak. Kasih 3. Yang penting dia itu mau makan. Kasih 3, 5 udah paling banyak lah gitu. Jangkriknya saran saya jangan yang gede-gede teman-teman. Kalau posisi di lapangan biasanya murai itu kayak ngelihat jangkrik yang gede-gede itu dia kayak gimana ya, megah. Mungkin seperti itu karena banyak kan yang nggak dimakan kalau gede-gede. Ya tidak menutup kemungkinan jangkrik gede juga bisa dimakan, tapi saran saya jangan yang gede-gede. Kalau bisa yang sedang ke kecil, itu pasti kemakan teman-teman. Gimana caranya biar supaya mau makan? Itu kan kadang-kadang dikasih jangkrik aja dia nggak mau makan ya kan. Nah kalau ares itu sesi keduanya saya ablak. Tuh saya ablak. Om nanti dia kecapean. Oh enggak teman-teman, enggak. Jadi tuh kalau modelan kayak ares, manja, matuk tangan, dia akan semakin lama itu dia akan semakin panas. Semakin panas dan tidak perlu lagi yang namanya ulet hongkong. Karena kalau dikasih ulet hongkong ya makin panas dan akhirnya semakin panas ngetem. Busung-busung doang tapi nggak buka paruh. Gitu teman-teman. Jadi sesi kedua itu dikasih jangkrik aja 3 atau 5 yang kecil-kecil lah gitu kan. Tapi diablak. Ablaknya sampai gimana? Gini. Sebelum naik sesi kedua, pastiin dulu kita kan tahu naiknya sesi kedua itu jam berapa, sehabis apa gitu kan. Ketika kita ablak, kita kasih colok jangkrik 3 atau 5 yang kecil-kecil gitu kan. Diablak.
patokannya dia ngablak itu kan dia keluar ngukluk ya, karena habis dari gantangan biasanya ngukluk, di bawahnya itu ngukluk. Patokannya sampai dia mulai keluar isian lagi, sampai dia keluar isian, berarti birahinya udah kebuang itu. Sampai ngeluarin isian, kalau nggak ngeriwik. Itu teman-teman sesi kedua patokannya sampai ngeriwik. Kalau dia udah mulai ngeriwik, berarti udah mulai adem, udah mulai tenang, udah mulai enak posisi burung itu. Jadi kalau kondisinya ngeplong-ngeplong di bawah, sesi keduanya itu sebelum main sesi kedua, dia kalau ngeplong-ngeplong tapi ngukluk, itu dia masih panas, seringan masih mangap, itu masih panas teman-teman. Masih panas karena kondisi dari sesi pertama digantang. Untuk sesi sebelum naik sesi kedua, diablak, jangkriknya 3 atau 5, patokannya sampai ngeriwik. Kalau nggak sampai keluar isian, biarin diablak aja nggak apa-apa, tapi jangan dikasih lihat murai lain, agak jauhin. Kecuali nanti dia akan makan sendiri tuh jangkriknya tuh. Kecuali kita posisinya susah ya, jauh dari gantangan, mau nggak mau kan, udah biarin aja gitu. Tapi kalau bisa jangan dikasih lihat gitu. Kalau tiba waktunya mau gantang, teman-teman nggak belum sempet makan jangkrik gitu kan, ya itu udah resiko gitu kan. Jadi mau gimana gitu, karena targetnya itu sebenarnya supaya makan jangkrik teman-teman. Burung kalau sesi kedua itu dia makan jangkrik, pasti ada tenaga lagi. Kalau dia nggak makan jangkrik, nggak bakal full durasi kerjanya itu 10 menit. Beda cerita kalau burung mau mabung ya. Burung mau mabung, pasti durasi kerjanya kurang. Durasi kerja yang saya maksud, sebelum-sebelumnya saya sudah bahas durasi kerja mengenai aktif. Misalkan kalau dia sujud ya selama 10 menit itu. Kalau dia aktif busung-busung, buka-buka paruh gitu kan selama 10 menit itu yang saya maksud durasi kerjanya gitu ya. Jadi usahain ketika pengen naik sesi kedua, jangkrik 3 atau 5, diablak posisinya, masterin gitu. Bagaimana caranya kalau sesi keduanya itu dadakan gitu kan? Sesi keduanya itu dadakan, pas diablak di bawah dia masih ngukluk tapi belum mulai ngeriwik. Pastikan teman-teman kasih masteran kolibri. Paling gampang teman-teman, kasih masteran kolibri, dia birahinya naik lagi, mulai ngeriwik, birahinya naik lagi, fit lagi, baru siap. Tapi sebelumnya harus sudah makan jangkrik. Kalau belum dapat birahinya ya, untuk naik kedua ya, biasanya kan burung udah mulai lemes, birahinya hilang, nggak ada gitu kan sesi keduanya. Nah pas diablak itu sebenarnya ngebuang birahi sih, ngebuang birahi. Habis dari situ dia posisinya biasanya enak. Nah di situ pas dia lagi ngebuang-buang gitu, pastikan ya MP3 atau handphone lah paling cepet itu, setel aja MP3 kolibri, taruh di atasnya. Itu paling cepet naikin birahi lagi, siap tempur lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi sesi kedua untuk murai ares yang saya punya itu, burung manja, ngelowo, galak gitu kan, matuk tangan, sesi keduanya hanya jangkrik. Jadi tidak ada penambahan. Kalau posisinya panas hawanya, jangan ditaruh di tempat panas, di tempat adem. Karena yang kita kejar itu supaya dia mau ngeriwik, supaya dia mau keluarin isian. Kalau udah mulai ngeriwik, keluar isian, itu udah mulai enak lagi, tandanya seperti itu. Tapi posisinya diablak, jangan di full krodong. Kalau di full krodong, terkadang dia bisa mau makan, kadang-kadang malah mau nggak makan karena dia merasa pengen tempur, dengar suara murai atau apa gitu kan, gitu ngintip-ngintip gitu kan. Harusnya ablak, nggak apa-apa dia kebuang-buang, tapi dia nanti makan malah gampang. Habis kebuang-kebuang gitu malah dia mau gampang makan teman-teman. Itu jadi ares tinggal dikasih jangkrik doang, tidak ada penambahan ulet Hongkong, apalagi pakai kroto. Saya nggak pakai. Itu fire, apa yang saya bilang ini itu yang saya terapkan. Jadi teman-teman bisa praktekin, bisa juga tidak, terserah teman-teman mau diterapkan atau tidak gitu ya. Mungkin itu aja sesi kedua untuk MB Ares. Sesi ketiga bagaimana? Ya sama aja, jangan dikasih ulet
Hongkong, karena dia malah bikin ngetem. Burung itu malah ngetem doang, nggak buka paruh gitu ya. Nah, untuk tangkringan ini juga penting nih. Kalau murai ares itu kalau tangkringannya asem, kayu asem, itu lebih pas karena asam itu kan berserat dan dia tidak panas sifatnya. Asam itu serat dan bentuknya itu lebih, kalau digenggam itu lebih nyengkrem, adem ketimbang yang amplas ya. Kalau amplas itu lebih panas, lebih apa? Lebih sifatnya itu kayunya itu panas, jadi tidak adem gitu ya. Jadi kayu asam Jawa kalau nggak salah ya sebutannya ya, yang ada seratnya itu loh. Asam Jawa sebutannya. Itu kalau ares seperti itu. Kalau amplas dia panas, dia busung-busung aja pasti tuh, nggak buka paruh gitu teman-teman. Gitu ya, mungkin gitu aja sesi keduanya murai MB Ares dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa teman-teman praktekin, bisa juga tidak, terserah, balik lagi ke teman-teman. Terima kasih, salam matur suwun, salam angka rumput Nusantara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.